Pas Luke baru umur 1 tahun di acara ramalan masa depannya, dia nggak sengaja ngelihat buah prem. Tiba-tiba Chloe merangkak deketin dia kayak kura-kura bayi, super heboh. Nggak cuma nyolong ciuman pertama, Chloe juga brutal ngegigit paha gembilnya karena ogah lepas. Tangisan kencang Luke sampai bikin kaca mau pecah. Kejadian itu bikin sahabat ibunya Luke, alias mamanya Chloe, kaget setengah mati sampai jiwanya hampir melayang. Dia langsung gendong Chloe kayak karung beras dan ngasih tabokan legendaris. Sejak hari itu, mereka berdua bener-bener musuhan, kayak musuh bebuyutan. Pas SMA, waktu gosip beredar, kalau Luke lagi deket sama seseorang, Chloe malah sengaja nyebarin gosip tandingan kalau fungsi reproduksi Luke rusak permanen. Nggak tinggal diam, pas Chloe mulai pacaran sama Tyler, si cowok idaman sekolah, Luke santai aja ngebisikin Tyler kalau kehidupan pribadi Chloe itu penuh bahaya. Awalnya cuma sekadar seru-seruan sampai kecelakaan mobil tragis itu terjadi. Hidup mewah Chloe langsung hancur lebur. Dokter bilang dia nggak bakal bisa berdiri lagi. Dan Tyler, cowok yang dia cintai setengah mati, bahkan sama sekali nggak pernah nongol di rumah sakit. Dia cuma ngirim pesan putus murahan terus langsung menghilang tanpa jejak. Nonokina muda keluarga Sterling yang dulu dipuja banyak orang, kini berubah drastis. Dia jadi temperamental, depresi berat, bahkan nyoba buat mengakhiri hidupnya. Tuan dan nyonya Sterling cuma bisa nangis darah tanpa daya. Di saat itulah Luke maju. Dia berlutut di depan kursi roda Chloe dan berkata lembut, Chloe, semuanya bakal baik-baik aja. Selama 3 tahun berikutnya, Luke selalu mendampinginya. Luke nemenin dia ke setiap sesi terapi, cuma tidur kurang dari 2 jam sehari karena takut Chloe bakal nekat melakukan hal bodoh di tengah malam. Pas emosinya lagi meledak-ledak sampai ngelempar kursi ke kakinya sendiri, Luke nggak ragu buat jadi tameng hidupnya demi menahan semua benturan keras itu. Tapi tepat di hari kakinya akhirnya sembuh, Luke berdiri di luar kamar VIP Chloe dan nggak sengaja ngedenger obrolan seru antara dia dan teman-temannya. Mandy, salah satu sahabatnya berkata, Luke bener-bener luar biasa buat kamu. Kalau bukan karena dia yang ngerawat kamu tanpa henti selama 3 tahun ini, mana bisa kamu sembuh secepat ini? Terus aku denger gosip nih, kapan kamu mau nikah sama dia? Di saat itulah terdengar suara Chloe yang santai dan bener-bener cuek. Aku cuman anggap dia abang sendiri. Abang sendiri, teman-temannya langsung kaget setengah mati. Dia udah nemenin kamu selama 3 tahun dan cuma dianggap abang. Chloe, kamu masih belum bisa ngelupain Tyler? Pas kamu kecelakaan, cowok itu bahkan nggak nanya kabar, langsung kabur gitu aja. Sekarang, pas kamu udah sembuh, dia malah deketin kamu lagi. Kamu boleh suka sama siapa aja, tapi jangan sama dia. Chloe cuma diam. Berdiri di luar pintu. Dada Luke rasanya sesak banget seakan diremas tangan tak terlihat. Diamnya Chloe adalah jawaban terbaik. Luke bodoh karena mikir pengorbanan malam selama 3 tahun bisa membeli sedikit cinta tulus. Dia nggak nyangka kalau dari awal sampai akhir, Chloe cuma menjaga hatinya buat cowok bajingan yang udah ngebuang dia kayak sampah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luke langsung buka pintu kamar itu. Suara obrolan ceria di dalam seketika senyap. Semua orang menatap Luke dengan tatapan bersalah bercampur rasa canggung yang dingin. Kapan kamu sampai? Tanya seseorang hati-hati. Luke tersenyum sambil pasang muka polos tanpa dosa. Baru aja nyampe kok. Sambil ngomong begitu, dia menyerahkan kado ke Chloe. Chloe baru mau ngambil kado itu pas pintu kamar mendadak terbuka lebar lagi. Tyler berdiri di sana dengan mata merah yang benar-benar didramatisir, kayak orang abis ngiris bawang merah di lorong. Chloe, aku dengar kamu udah sembuh. Aku kesini buat ngucapin selamat. Suhu ruangan seketika mendingin di bawah 0 derajat. Teman-teman, Chloe langsung melotot sinis ke arahnya. Ngapain kamu kesini? Pas Chloe lagi menderita, kamu bahkan gak pernah ninggalin pesan suara. Sekarang berani-beraninya nunjukin muka kamu. Ngedenger itu, Tyler langsung pura-pura nangis sedih, maksa naruh kadonya di tangan Chloe, terus berbalik badan bersiap-siap dramatis buat kabur dari sana. Mendadak Chloe megang pergelangan tangan Tyler. Kamu udah terlanjur di sini, tinggal aja. Semua orang membeku, pandangan mereka serempak tertuju ke Luke. Sedangkan Luke cuma bisa berdiri mematung di sana senyum palsu yang gak berubah sedikit pun. Hanya saja kuku tangannya mencengkeram telapak tangannya begitu kuat hingga nyaris berdarah. Ternyata ketulusan selama 3 tahun kalah telak sama untuk ucapan selamat dari Tyler. Sadis banget. Nggak lama pas acara kumpul-kumpul itu, seseorang ngusul buat main game. Tyler kalah di ronde pertama. Hukumannya adalah harus dapat nomor telepon seorang cewek. Dia langsung menatap Chloe dengan muka melas penuh harap, berharap bakal diselamatkan. Tapi Chloe malah nunduk dan pura-pura sibuk natap layar ponselnya seolah nggak ngelihat apa-apa. Karena ngambek berat, Tyler langsung melangkah kesal menuju bar sebelah. Nggak butuh waktu lama. Dia udah dikerumuni tante-tante berparfum menyengat. Hei ganteng, mau cobain main nggak? Lepasin aku! Lepasin! Teriakan histeris Tyler mendadak terdengar kencang. Chloe langsung berhenti pura-pura budek. Dia berjalan cepat ke sana, dan setelah itu terdengarlah bunyi tamparan keras. Mendarat telak di pipi salah satu wanita itu. Nyari mati ya? Suasana seketika langsung berubah jadi kacau balau.
Chloe, udah stop, jangan dipukul lagi. Teman-temannya langsung maju buat melerai mereka. Karena cemas kaki Chloe yang baru sembuh kenapa-kenapa, Luke pun ikut berlari ke depan buat nahan dia. Chloe, jangan. Belum sempat kalimatnya kelar, Chloe mengayunkan tangannya kasar dan mendorong Luke. Buk! Luke langsung terguling jatuh dari tangga lantai 2, kepalanya menghantam lantai dengan keras. Penglihatan Luke mendadak gelap, darah hangat mengalir perlahan dari pelipisnya, bikin pandangannya buram. Dia berusaha bangkit, tapi yang dia lihat cuma punggung Chloe. Yang pergi menyeret Tyler, pergi. Chloe bahkan gak sudi menoleh sedikit pun untuk melihat ke arah Luke. Di detik itu rasanya seolah-olah dia terlempar masuk ke dalam jurang es. Dada Luke terasa sesak dan perih sampai susah napas. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, nama Nyonya Sterling di layar langsung menyita perhatiannya. Luke tahu persis arti panggilan telepon ini. Benar saja, begitu diangkat, suara anggunan beracun milik Nyonya Sterling langsung terdengar ketus. Luke sayang, Chloe sekarang udah jadi CEO perusahaan besar. Calon suaminya kelak nggak boleh orang biasa tanpa latar belakang dan status. Kami sangat berterima kasih, kamu udah jagain dia selama 3 tahun terakhir. Selalu nemenin dia tanpa lelah. Tapi kamu harus ngerti, kalau bukan karena keluarga kami yang ngebiayain kamu dulu, kamu bahkan nggak bakal punya gelar kuliah. Anggap aja semua utang itu lunas ya. Keheningan melanda di seberang sana. Wanita itu mungkin lagi nunggu reaksi histeris Luke atau rengekan memelasnya. Luke menatap lorong sepi tempat Chloe menghilang tadi. Rasanya seolah takdir sedang menertawakan pengorbanan tulusnya yang sia-sia selama 3 tahun ini. Suara Luke terdengar tenang namun dingin. Aku bakal pergi, nggak akan pernah muncul lagi di depannya. Selesai menutup telepon, dia langsung menuju rumah sakit. Luka di dahi Luke harus dijahit 3 kali. Dokter menyuruhnya tetap kering. Dia cuma manggut-manggut kayak zombie mati rasa. Pas keluar klinik, dia melihat Maybach milik Chloe parkir dekat gerbang rumah sakit. Pintunya agak terbuka. Si Tyler malah nyandar di bahu Chloe sambil nangis gemeteran. Ini semua emang salahku dari awal. Suara Tyler tercekat. Aku nggak berharap kamu bakal memaafkanku, tapi kepergianku itu ada alasannya. Orang tuaku nggak setuju kita bersama. Mereka maksa aku ke luar negeri. Bahkan ponselku disita, bukannya aku nggak mau nyari kamu. Sementara itu, Chloe cuma diam membisu mendengar alasannya. Setelah lama membisu, Chloe akhirnya bersuara. Terus kenapa kamu balik? Tyler menunduk, matanya memerah. Karena aku nggak bisa lupain kamu. Aku tahu sekarang kamu punya Luke. Aku nggak minta banyak, tolong jangan usir aku. Biarkan aku melihatmu dari jauh aja udah cukup. Berdiri di kegelapan, Luke cuma bisa memperhatikan Chloe. Chloe terdiam cukup lama sekali. Akhirnya dia mengulurkan tangan dan mengelus kepala Tyler. Aku nggak menyalahkanmu soal Luke. Aku cuma mau menganggapnya kayak kakak sendiri kok. Nggak kayak yang kamu pikirkan. Mata Tyler berbinar. Serius? Chloe mengangguk mantap. Tyler yang kegirangan langsung memeluknya erat. Luke cuma bisa tertawa sinis menertawakan dirinya sendiri, lalu berbalik arah dan langsung pergi ke kantor imigrasi. Petugas memberikan formulir pengajuan visa untuknya. Visanya bakal selesai dalam 2 minggu. Begitu dia melangkah keluar, hari sudah mulai gelap. Dia kembali ke Villa Chloe. Selama 3 tahun terakhir, demi bisa merawatnya dengan mudah, dia tinggal di sini dan naifnya menganggap tempat ini sebagai rumah sendiri. Sandal rumah di dekat pintu, tanaman pot yang dia rawat, sampai resep sehat di kulkas. Sekarang dia harus menghapus semua jejak keberadaannya itu satu persatu. Pas lagi mengemasi koper, dia menemukan sebuah foto di dasar laci. Foto itu diambil tepat di hari saat Chloe akhirnya berhasil menyelesaikan masa rehabilitasinya. Dia jarang tersenyum di depan kamera, tapi Luke berdiri di sampingnya dengan senyuman penuh air mata bahagia. Sudut-sudut foto itu sekarang sudah sedikit menguning dan usang karena terlalu sering dia pegang. Luke menatap foto itu lama sekali, lalu perlahan membuangnya ke tempat sampah. Beberapa mimpi memang sudah saatnya untuk disudahi. Sore keesokan harinya, Chloe akhirnya pulang. Ada acara lelang nanti malam, kamu harus ikut denganku. Berpikir karena dia akan segera pergi dan malas berdebat dengannya. Luke cuma mengangguk setuju. Pas dia masuk mobil, dia kaget melihat Tyler juga ada di sana. Menyadari keterkejutan Luke, Chloe menjelaskan dengan santai, Tyler juga pengen ikut, jadi sekalian kuantar karena searah. Luke gak berkata sepatah kata pun dan cuma duduk diam di kursi belakang. Sepanjang jalan, Tyler asyik mengobrol dengan Chloe tentang masa kecil mereka sampai pengalamannya kuliah di luar negeri. Chloe memang nggak banyak bicara, tapi dia menanggapi setiap ucapan Tyler dengan santai. Luke cuma melihat pemandangan luar jendela yang kabur, layaknya orang asing. Di tempat pelelangan itu, Chloe benar-benar bertingkah kayak sugar mama. Barang apapun yang dilirik Tyler lebih dari sedetik langsung dia beli tanpa ragu. Aksi buang-buang uang ini langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Di tengah bisik-bisik itu, ada orang yang salah mengira kalau Tyler adalah Luke. Mendengar itu, Chloe langsung terdiam. Dia akhirnya ingat sesuatu, lalu menoleh ke arah Luke dan bertanya, "Kamu mau apa?" Pas banget, sebuah bros safir biru tua yang cantik dipamerkan di panggung.
Di bawah sorotan lampu, Bros itu memancarkan kilau biru samudera yang indah. Mata Luke tanpa sadar terpaku ke sana lebih lama. Chloe langsung mengangkat papannya. 10 juta. Tiba-tiba Tyler menyahut, Bros itu punya sejarah panjang. Itu adalah lambang cinta dari seorang putri asing untuk kekasihnya. Bros itu menyimbolkan kesetiaan mutlak dan cinta sampai mati. Dia menatap Luke dengan pandangan meremehkan. Ini cocok banget diberikan buat Tuan Luke. Jari Chloe bergetar. Setelah Bros itu dimenangkan, dia malah langsung memberikannya kepada Tyler. Ini lebih cocok untukmu. Aduh, jangan dong. Sahut Tyler sok nggak enak. Bukannya ini ditaksir Tuan Luke tadi? Nanti aku bakal pilihkan barang lain aja buat dia. Chloe menatap Luke. Kamu mau apa? Luke menunduk dengan senyum sinis. Hadiah perlambang kesetiaan nggak bisa diberikan kepadanya. Tapi malah bisa diberikan kepada Tyler. Ternyata perbedaan antara dicintai dan nggak dicintai senyata ini. Nggak usah. Jawab Luke singkat. Setelah acara lelang selesai dan para tamu mulai pergi, Tyler memanfaatkan momen saat Chloe dikerumuni orang untuk mendekati Luke. Luke, harusnya sekarang kamu sadar diri. Tyler mengecilkan suaranya dengan wajah penuh kemenangan. Satu-satunya orang yang dia sukai itu cuma aku. Mengemis padanya cuma bakal bikin dia makin jijik. Luke menatapnya tenang. Tatapannya benar-benar dingin dan tenang. Semoga kamu mendapatkan semua keinginanmu itu. Apa maksudmu? Tyler mengerit bingung, tapi terlalu malas untuk meladeni omong kosongnya. Dia berbalik arah, bersiap untuk pergi. Tapi tepat di saat itu, sebuah teriakan terdengar dari arah belakangnya. Luke menoleh dan melihat Tyler terguling keras ke bawah tangga. Luke! Teriak kemarahan Chloe menggema di ruangan itu. Dia langsung berlari menghampiri dan mendorong Luke dengan sangat keras. Luke tersandung dan menabrak dinding. Apa salah, Tyler? Padamu sampai kamu tega memperlakukannya begini? Teriaknya dengan tatapan mata yang sangat dingin dan menakutkan. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Kenapa harus melukainya? Dengan punggung yang bersandar pada dinginnya dinding, suara Luke tetap tenang. Bukan aku. Tyler memegang tangan Chloe dengan lemas. Chloe, ini salahku sendiri yang ceroboh. Gak ada hubungannya sama Tuan Luke kok. Kamu gak perlu membelanya. Chloe menatap Luke dengan penuh rasa jijik, lalu membungkuk untuk membantu Tyler berdiri. Aku gak akan mengantarmu pulang, cari jalan sendiri. Luke mematung di tempat, melihat punggung Chloe pergi sambil menuntun Tyler. Sikap hati-hatinya membuat Tyler seolah-olah seperti harta karun yang sangat berharga. Chloe memang selalu begini. Setiap kali Tyler menangis, orang yang bersalah pasti selalu Luke. Dia meraba tiket pesawat di sakunya, penerbangan ke Seattle minggu depan yang akan membawa pergi semua cinta dan lukanya. Chloe nggak perlu lagi melihatnya sebagai beban, karena sebentar lagi beban ini akan hilang selamanya dari dunianya. Tempat pelelangan itu sangat jauh dari villa mereka karena berada di daerah terpencil. Luke sama sekali nggak bisa mendapatkan taksi, jadi dia terpaksa berjalan kaki pulang sendiri. Di tengah jalan hujan deras pun turun. Air hujan yang sangat dingin membasahi rambut dan pakaiannya. Sepatunya kemasukan air, membuat setiap langkah terasa seperti menginjak pisau tajam. Pas dia sampai rumah, telapak kakinya sudah melepuh dan seluruh tubuhnya terasa membara karena demam tinggi. Dia memaksakan diri mencari obat, mengobati lukanya secara sederhana, lalu langsung tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, suara bising dari lantai bawah membangunkannya. Pas turun, dia melihat ruang tamu sudah penuh dengan tumpukan barang bawaan Tyler. Suara Chloe terdengar dari ruang tamu. Orang tua Tyler pergi ke luar negeri lagi. Nggak baik kalau dia sendirian. Dia bakal tinggal di sini untuk sementara waktu. Jaga sikapmu. Jangan pakai trik murahan lagi. Luke memegang pegangan tangga dengan wajah pucat saat turun. Dia tidak akan bermain trik lagi dan dia juga tidak akan menyukai perempuan itu lagi. Sejak Tyler tinggal di sana, Luke melihat sisi Chloe yang asing banget. Chloe bahkan hafal kalau Tyler nggak doyan makan daun ketumbar dan langsung mengganti menunya. Dia benci melihat Tyler cemberut. Saat badai, dia langsung pergi mencarinya. Bahkan ruang kerja yang dulu haram dimasuki oleh Luke, kini bebas diakses Tyler sesuka hatinya. Luke akhirnya tersadar dan paham. Jadi begini rupa seorang Chloe saat dia benar-benar tulus mencintai seseorang. Suatu hari saat melewati ruang kerja, Luke melihat Tyler sedang memegang sesuatu. Apa yang kamu pegang itu? Luke langsung mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Ternyata yang dipegang Tyler adalah liontin giok putih berharga peninggalan nenek Chloe. Giok itu diputar-putar di ujung jarinya, bahkan hampir jatuh beberapa kali. Jantung Luke berdegup kencang melihatnya. Dia langsung menerobos masuk dan merebut giok itu. Apa yang kamu lakukan? Ini pusaka nenek Chloe. Kok bisa-bisanya kamu seenaknya memainkan ini? Apa urusannya denganmu? Tyler dengan kesal mencoba merebutnya kembali. Begitu melihat betapa tegangnya wajah Luke saat itu, seringai licik langsung muncul di wajahnya. Oh, kamu sangat peduli ya? Tyler sengaja melepas genggamannya. Prang! Giok itu menghantam lantai dengan keras dan pecah menjadi dua. Jantung Luke serasa berhenti berdetak. Itu barang paling berharga milik Chloe. Pusaka keluarga yang diserahkan langsung oleh neneknya menjelang ajal. Ada apa ini? Suara Chloe terdengar dari pintu.
Luke mendongak dan melihat ekspresi wajahnya yang sangat suram, menatap pecahan giok di lantai. Kak Luke yang memecahkannya, Tyler cepat-cepat memotong dengan nada sok terzalimi. Aku cuma mengambilnya sebentar untuk melihat, tapi dia tiba-tiba masuk dan merebutnya kasar. Tatapan Chloe langsung sedingin es. Luke, berani-beraninya kamu? Luke memotong ucapannya dengan lirih, suaranya sedikit gemetar. Ada kamera pengawas di ruang kerja ini. Kamu bisa memeriksa kebenarannya sendiri. Suasana seketika membeku, wajah Tyler memucat dan dia langsung mengubah nadanya. Maaf, Chloe. Aku tidak sengaja memecahkannya. Apa ini sangat penting untukmu? Aku akan membelikan yang persis. Sama. Ya sudah, anehnya amarah Chloe langsung sirna. Dia mendekati Tyler dan menggenggam tangannya. Kamu terluka tidak? Luke berdiri di sana menyaksikan Chloe memeriksa jari-jari Tyler dengan sangat teliti. Hati Luke rasanya seperti diremas sangat kuat. Rasa sakit itu datang bertubi-tubi. Gak ada yang lebih paham arti giok itu bagi Chloe selain Luke 3 tahun lalu saat Nyonya Sterling tidak sengaja menghilangkannya. Chloe baru saja menyelesaikan operasi kakinya. Dia menyeret tubuhnya yang sakit menerobos salju lebat mencari selama 3 jam. Setelah kembali, dia bertengkar hebat dengan ibunya dan mengunci diri di kamar sambil mengamuk, membanting seisi ruangan. Luke lah yang nekat menerobos badai salju tersebut, menggali setiap jengkal halaman sampai seluruh jari-jarinya mati rasa. Sampai akhirnya menemukan giok itu saat fajar. Namun sekarang giok itu sengaja dihancurkan oleh Tyler dan Chloe cuma peduli apakah Tyler terluka atau tidak. Luke tertawa mengejek, ternyata cinta Chloe sedalam itu padanya. Dia bodoh sekali karena sempat berpikir kalau setelah sembuh, Chloe bakal menikahinya. Berapa banyak malam yang dihabiskan Luke di samping ranjang rumah sakit menyaksikan perjuangan rehabilitasinya yang menyakitkan sambil berjanji dalam hati untuk selalu menemaninya. Bahkan saat Chloe terpuruk, Luke menulis harapan konyol di buku hariannya seperti, tunggu sampai dia bisa berdiri, lalu aku akan melamarnya. Mengingat itu sekarang, dia merasa seperti badut sejak awal. Untungnya Luke akhirnya tersadar perasaan tulus yang tidak dihargai tak akan pernah diberikan cuma-cuma lagi oleh Eddie. Setelah hari itu, Luke lebih banyak berdiam di kamar sampai makan malam ini saat Tyler tiba-tiba memegangi perutnya sambil mengerang kesakitan. Wajahnya pucat sebelum ambruk ke pelukan Chloe. Chloe panik dan langsung memanggil dokter pribadi. After memeriksa Tyler, dokter berkata dengan serius kalau ini kasus keracunan makanan. Seluruh villa menjadi gempar. Para pelayan berdiri gemetar di sudut ruangan. Kepala pelayan mulai menginterogasi proses memasak makan malam. Seorang pelayan muda angkat bicara dengan takut-takut. Aku melihat Tuan Luke memasukkan sesuatu ke dalam sup. Tatapan Chloe seketika mendingin, dia langsung mendatangi Luke dan mencengkeram pergelangan tangannya hanya karena giok itu. Kamu mau membunuh Tyler? Luke, kenapa kamu jadi sejahat ini? Luke mendongak menatapnya dengan suara lirih. Dia masih mencoba membela diri kalau dia tidak melakukannya. Chloe berteriak murka menyuruh para pelayan membawa sisa sup ke hadapannya. Mata Luke melebar ketakutan. Mau apa kamu? Chloe mencengkeram dagu Luke dengan kejam dan suara sedingin es. Biar kamu ingat, jadi kedepannya kamu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pelayan membawa sisa sup tersebut atas perintah kejam dari Chloe. Mereka mencekokinya paksa. Luke meronta sekuat tenaga, tapi 2 pengawal menahannya. Sup hangat itu dipaksa masuk ke tenggorokannya hingga dia tersedak dan terbatuk-batuk. Racun itu bekerja sangat cepat. Luke ambruk ke lantai kesakitan sampai keringat dingin membasahi punggungnya. Dia meringkuk dengan kuku yang menancap dalam ketelapak tangannya. Tapi Luke tetap bersikeras kalau dia tidak meracuninya. Chloe bahkan sama sekali tidak sudi menatapnya. Sepanjang waktu, dia hanya setia menemani di samping ranjang Tyler, menyuapinya air dengan penuh perhatian, lalu mengusap dahi Tyler dengan handuk basah. Tatapannya sangat lembut dan penuh cinta. Tyler dengan lemah menggenggam tangan Chloe. Jangan terlalu keras pada Kak Luke. Istirahatlah yang cukup, bujuk Chloe dengan lembut. Kesadaran Luke mulai memudar karena rasa sakit yang hebat membuat pandangannya menjadi gelap gulita. Akhirnya, Luke hanya ingat saat dirinya dilempar dengan kasar ke dalam ambulans. Dia dirawat di rumah sakit semalaman tanpa ada satu orang pun yang datang menjenguknya. Besoknya, saat Luke kembali ke villa, rumah itu tampak kosong melompong. Ponselnya bergetar menampilkan foto kiriman Tyler. Sebuah pantai biru yang indah dengan Chloe menggandeng erat tangan Tyler. Keduanya tersenyum sangat cerah ke arah kamera. Keterangan fotonya tertulis, ada yang mengajak ke pantai untuk rileks. Katanya, aku butuh penyegaran setelah keluar dari rumah sakit. Luke langsung mengunci layar ponselnya dan mulai berkemas. Saat menutup Ritz Lighting Copper, dia baru sadar kalau di tempat ini dia sudah menumpang hidup selama 3 tahun. Barang miliknya ternyata sedikit sekali. Koper berukuran 24 inci sudah cukup menampung semua jejaknya. Ternyata dia tidak pernah dianggap di sini. Sama seperti dia yang tidak pernah ada di hatinya. Tepat saat itu, suara Chloe tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Apa? Kamu sudah sadar kesalahanmu? Luke berbalik dan lihat Chloe berdiri di ambang pintu, memakai gaun hitam sambil mengernyit ke arahnya.
Aku tahu kesalahanku, ucap Luke lirih. Kesalahanku adalah menyukaimu. Kesalahanku adalah keras kepala bertahan di sisimu selama bertahun-tahun ini. Ekspresi Chloe sedikit melunak. Baguslah kalau sadar. Cepat ganti bajumu dan datanglah ke pesta ulang tahunku. Luke menjawab dengan hambar. Pergilah duluan. Aku akan menyusul setelah ganti baju dan mengambil kado untukmu. Chloe, semua orang sudah menunggumu. Suara Tyler terdengar nyaring dari lantai bawah, seolah ingin memamerkan wilayah kekuasaannya. Chloe mengangguk, menatap Luke terakhir kali dengan dingin. Cepatlah. Dia berbalik pergi, langkah kakinya perlahan menghilang. Luke berdiri terpaku, menatap bayangan Chloe yang lenyap di ujung lorong sepi itu. Senyum kecut tersungging di sudut bibir Luke. Chloe, kado ulang tahun dari dia kali ini adalah menghilang selamanya dari duniamu. Merestui hubunganmu dengan Tyler sekaligus membebaskan dirinya sendiri. Luke meraih koper yang sudah dia siapkan sejak lama, siap melangkah pergi. Menatap sekilas tempat tinggalnya selama 3 tahun ini, lalu pergi tanpa menoleh. Di bandara yang ramai, Luke berdiri di depan gerbang keberangkatan. Dengan tenang, dia merogoh ponselnya, mengirim pesan terakhir untuk Chloe. Chloe, aku pergi. Semoga kamu dan Tyler bahagia selamanya. Menualah bersama sampai maut memisahkan. Ponsel dimatikan, dia mantap melangkah ke gerbang. 3 tahun cinta buta berakhir hari ini, dia akhirnya bangun dari mimpi indahnya, siap memulai takdir baru. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sementara itu di hotel termewah Kim City, keluarga Sterling, sang elit papan atas, sedang menggelar acara besar. Pesta ulang tahun pewaris Sterling Corporation ini jelas jadi sorotan publik. Tamu yang datang pun bukan sembarang orang, semua kalangan atas berkumpul. Tapi anehnya si bintang utama malah kelihatan gak fokus. Gelagat anehnya disadari semua orang. Mandy dan gengnya langsung merasa ada yang janggal. Di mana Luke? Kok belum datang juga? Apa? Dia lupa. Mana mungkin. Selama ini kapan pernah dia cuek soal Chloe? Bener sih, tapi acaranya sudah setengah jalan. Ini pertama kalinya Luke telat parah begini. Mereka saling pandang dengan penuh tanda tanya, merasa bingung. Pandangan mereka pun tertuju pada Chloe. Melihat temannya melamun, Mandy nggak tahan lagi buat tidak bertanya langsung padanya untuk mencari tahu. Chloe, coba telepon Luke dulu deh. Gak usah, paling dia lagi sibuk siapin kado buatku. Chloe menggeleng menolak. Meski terasa janggal, gengnya tidak memaksa lagi. Mungkin mereka cuma berlebihan saja. Kebetulan sekali acara pesta kini sudah masuk ke sesi seru, yaitu pembagian kado spesial. Mandy dan yang lain mulai maju memberikan hadiah mereka. Kini giliran Tyler. Padahal geng Mandy benci setengah mati karena dulu dia mencampakkan Chloe. Tapi demi hari ulang tahun Chloe, mereka memilih bungkam. Sampai akhirnya Tyler dengan senyum lebar memamerkan kado yang dia siapkan dengan kedua tangannya sendiri. Chloe ini kado khusus buat... Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Chloe yang baru saja melirik ponselnya langsung terkejut setengah mati. Wajahnya pucat pasi, di depan semua tamu. Dia mendorong Tyler sampai jatuh demi langsung kabur keluar. Tyler meringis kesakitan akibat benturan keras itu. Refleks Tyler ingin memanggilnya kembali, tapi Chloe yang biasanya selalu memprioritaskannya, hanya kali ini bahkan tidak menoleh sedikit pun dan terus berlari kencang. Semua orang kebingungan dengan drama mendadak ini. Geng Mandy juga shock, bukan main. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyadari sesuatu yang gila. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Luke. Begitu kalimat itu terucap, seisi ruangan langsung panik dan berhamburan keluar menyusul Chloe, membuat suasana makin kacau. Tyler ditinggalkan sendirian tergeletak di lantai. Dia mengepalkan tangannya dengan penuh amarah. Brengsek. Kenapa selalu Luke lagi? Tapi tak ada yang peduli padanya. Chloe menyetir ke setanan menuju villa. Tapi sesampainya di sana, rumah itu kosong melompong. Masih tak percaya, dia berlari panik ke lantai atas. Dia mencari ke segala sudut, tapi Luke tidak ada di sana. Bahkan semua barang milik Luke sudah lenyap tanpa sisa. Dia berdiri termangu sendirian, menatap nanar pesan terakhir di layar ponselnya. Dia memandangi nomor kontak itu cukup lama, lalu dengan tangan gemetar mencoba untuk meneleponnya kembali. Jari-jarinya gemetar hebat saat menekan tombol panggil. Nada sambung yang terdengar di telinganya membuat pikirannya makin kacau dan dipenuhi rasa cemas. Namun panggilan itu terputus tanpa jawaban. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi nyaring. Setengah sadar, dia melangkah turun dan langsung membuka pintu depan. Saat melihat wajah cemas Mandy di depan rumah, dia masih merasa tidak percaya. Chloe, kenapa tiba-tiba pergi? Apa ada masalah sama Luke? Chloe menahan rasa sesak yang tiba-tiba menyerang dadanya. Setelah terdiam lama, dia menjawab lirih dengan suara serak. Luke bilang dia sudah pergi. Mandy seketika membeku mendengar jawaban itu. Pergi? Pergi kemana? Selama ini tak seorang pun pernah membayangkan kalau Luke bakal benar-benar pergi meninggalkannya. Mandy tahu betul bagaimana hancurnya Chloe akibat kecelakaan itu. Orang-orang di sekitar Chloe datang dan pergi silih berganti. Bahkan Mandy pun tak sanggup bertahan lama. Menghadapi emosi Chloe yang meledak-ledak, dari dulu cuma Luke yang bertahan. Luke datang saat dia terpuruk, memberikan seluruh kesabaran dan kelembutan tanpa batas. Mau dimarahi atau diperlakukan kasar sekalipun, Luke tak pernah berniat pergi. Tapi kenapa sekarang?
Tiba-tiba, ponsel Chloe berdering memecah keheningan. Secara refleks dia langsung menjawab kasar. "Kamu di mana?" Tapi bukannya suara Luke malah rengekan Tyler yang terdengar. "Chloe, kakiku terkilir nih. Bisa antar aku ke rumah sakit?" Biasanya Chloe pasti langsung panik dan datang. Tapi karena kepergian Luke yang tiba-tiba ini, pikirannya kacau dan dia langsung menolak. "Aku lagi sibuk, cari orang lain saja." Mandy shock mendengar penolakan dingin itu. Tapi melihat Chloe mulai menjaga jarak dari Tyler membuat Mandy lega. Tyler sama sekali nggak menyangka bakal ditolak. Mentah-mentah begini, dia menggertakkan gigi dengan kesal, tapi tetap berusaha memasang suara lembut yang penuh pengertian. Nadanya terdengar sangat kecewa. "Baiklah. Tapi, apa ada masalah dengan Luke sampai kamu terburu-buru pergi dari pesta tadi?" Chloe baru ingat kalau tadi dia sempat mendorong Tyler hingga jatuh. Sempat bimbang, dia akhirnya menyerah. "Tunggu, aku kesana sekarang." Dia pun berbalik pergi. Di rumah sakit setelah memeriksa seronggen Tyler, dokter berkata, "Ini cuma terkilir ringan kok. Cukup oleskan salep dan istirahat beberapa hari saja." Mendengar dia baik-baik saja, Chloe bernapas lega. Tapi saat hendak membawanya pulang, matanya tidak sengaja menangkap bayangan sosok yang sangat dia kenal. Luke, wajahnya berubah drastis. Mengabaikan Tyler, dia langsung berlari kencang mengejar dan mencengkeram lengan orang itu karena teringat pesan perpisahan tadi. Chloe memeganginya dengan sangat erat, seakan takut sosok itu bakal menghilang lagi selamanya. Namun, saat dia menariknya berbalik, wajah asing yang dia temui. Dia salah orang. Pria yang ditariknya merasa kesakitan dan mendecak kesal karena lengannya tiba-tiba dicengkeram begitu kuat oleh orang tak dikenal. Wajahnya cemberut kesal. "Siapa sih? Hati-hati dong. Maaf, saya salah orang." Dia buru-buru melepasnya sambil meminta maaf dengan tatapan kosong yang linglung. Bukannya itu dia beneran pergi. "Chloe, ada apa?" Tyler berusaha mati-matian nahan emosinya. Dia maksain senyum sambil jalan pincang nyamperin Chloe. Pas lihat Chloe ngelamun mandangin arah perginya cowok misterius itu, Tyler langsung nanya, tapi Chloe cuma ngegeleng. Terus mapah dia balik ke ruang rawatnya. Begitu Tyler udah tenang, Chloe keluar kamar dan langsung nelpon asistennya, cari tahu Luke pergi kemana sekarang. Malam itu juga pas Chloe balik ke rumah utama keluarga Sterling. Dia bingung mikirin cara ngejelasin kepergian Luke, tapi anehnya Nyonya Sterling sama sekali nggak kaget lihat dia pulang sendirian. Ibunya langsung narik Chloe masuk dengan gembira. "Pas banget kamu datang, Bibi Wu, baru beres masak semua makanan favoritmu di hari ulang tahunmu ini. Ayo, buruan Su cobain." Chloe pun ditarik ke meja makan. Tapi pas dia dongak, ada cowok asing duduk di depannya. Seketika perasaannya langsung gak enak. Dia mandang Nyonya Sterling terus nanya dengan bingung, "Siapa dia?" Nyonya Sterling senyum lebar ngenalin, "Carter, anak Paman Chu." Bahkan sampai ngambilin dia lauk. "Carter, kenalin ini, anak tante, panggil aja Chloe." "Makasih tante," jawab Carter sambil senyum dan ngangguk sopan ke Nyonya Sterling. Terus dia berbalik ke Chloe sambil ngulurin tangan. "Chloe, panggil aku Carter aja." Jelas dia tahu maksud makan malam ini, karena keluarga mereka emang setara banget. Apalagi belakangan ini mereka lagi bahas kerja sama bisnis. Jadi selain buat PDKT antar keluarga, makan malam ini tuh sebenarnya modus buat perjodohan bisnis. Chloe mungkin masih gamon karena trauma masa lalu, tapi siapa sih yang bisa maafin orang yang udah ngebuang mereka begitu aja? Ditambah lagi, cowok satunya cuma orang kampung miskin tanpa koneksi. Kalau bukan karena santunan dari keluarga Sterling, dia nggak bakal selevel buat bisa ngobrol sama Chloe. Mau dia cari muka dengan ngerawat Chloe, pasca kecelakaan pun dia bukan ancaman. Lagian di hati Chloe, cowok itu nggak ada apa-apanya dibanding Tyler. Chloe langsung paham taktik ibunya, mukanya langsung cemberut. Dia cuma natap tangan Carter yang terulur tanpa niat buat ngebalas jabatannya. Suasana langsung mendadak kaku, Nyonya Sterling ketawa garing buat cairin suasana sambil nyuruh Carter duduk lagi. "Chloe emang begini dari kecil. Jangan dimasukin ke hati ya, nanti juga biasa." Muka Carter emang kelihatan kecut, tapi akhirnya dia milih buat diem aja. Anak orang kaya emang biasanya punya sifat unik begini. Apalagi dia habis kena musibah besar. Sebenarnya Nyonya Sterling cuma pengen mereka saling kenal dulu, tapi nggak nyangka Chloe bakal secuek ini. Pas Carter ngajak ngobrol, dia malah dikacangin habis-habisan. Tiap ibunya coba nyambungin obrolan, Chloe sengaja ngalihin topik. Dia bener-bener nunjukin penolak keras dari awal sampai akhir. Chloe nganggep Carter kayak angin lalu aja. Awalnya Carter masih bisa sabar, tapi lama-lama emosinya kepancing juga gara-gara sikap dingin Chloe. Dia langsung berdiri dan milih pergi. Kayaknya Nona Sterling nggak niat ngobrol sama sekali. Jadi mending kita batalin aja semuanya. Acara makan malam itu pun bubar berantakan. Nyonya Sterling terpaksa nganterin Carter keluar lalu balik ke dalam rumah sambil ngamuk ke Chloe. "Kamu apa-apaan sih? Ibu suruh kamu pulang buat makan malah jadi kacau begini." Padahal dari tadi Chloe nggak peduli dan asyik makan sendiri. Pas denger omelan ibunya, dia cuma ngejawab dengan santai, "Ibu cuma nyuruh pulang makan, nggak bilang soal ginian, lagian bisnis. Kita kan emang lagi kerja, sama. Masa berteman aja nggak bisa?" Nyonya Sterling ngomel panjang lebar. Tapi lihat muka Chloe yang lempeng gitu, dia cuma bisa ngehela napas pasrah.
Kalau nggak suka yang ini, ibu cariin yang lain. Tapi denger itu, Chloe langsung ngebanting sumpitnya. Nggak usah repot-repot, aku nggak tertarik. Chloe, ibu nggak maksa kamu, tapi kan ujung-ujungnya kamu harus nikah juga. Nyonya Sterling ngehela napas lagi. Ibu tahu kamu masih gamon sama Tyler. Tapi jangan lupa pas kamu kecelakaan dulu, dia yang pertama kali mutusin hubungan sama kamu. Harusnya Chloe ngebela Tyler pas denger omongan ibunya itu. Tapi entah kenapa, kalimat yang keluar dari mulutnya malah beda. Terus gimana nasib Luke? Bukannya dulu, ibu ngebet banget, pengen dia jadi menantu. Pas nama Luke disebut, Nyonya Sterling kaget terus nyeletuk. Bukannya dia ke luar negeri. Ke luar negeri, muka Chloe langsung berubah drastis. Dia langsung berdiri tegak dan natap ibunya tajam. Maksud ibu apa? Ibunya kaget lihat reaksi seheboh itu. Nyonya Sterling seketika panik dan mulai gagap. Maksud apa? Kamu pasti salah denger kali. Habis ngomong gitu, dia buru-buru mau pergi dari situ. Tapi Chloe jauh lebih cepet. Dalam sekejap dia langsung menghadang jalan ibunya dengan tatapan dingin. Walau diam aja, dia bener-bener nggak bakal ngebiarin ibunya lewat. Nyonya Sterling ngerasa kalau dia nggak jujur sekarang, Chloe bakal terus ngehadang dia di situ selamanya. Seketika muncul rasa kesal di hatinya. Dia cuma cowok miskin, kenapa anaknya malah nentang ibu kandungnya sendiri demi dia? Ibu nggak pernah maksa ataupun ngusir dia pergi kok. Dia sendiri yang mau ke luar negeri, terus kenapa? Lihat reaksi aneh ibunya hari ini, Chloe langsung paham situasinya. Ibu kirim dia kemana? Wajah Chloe menegang menahan amarah yang meluap-luap. Dengar itu, muka Nyonya Sterling juga ikutan kecut. Dia langsung jalan balik ke meja makan. Terus duduk sambil ngelirik Chloe sinis. Lihat muka anaknya yang gelap gulita, dia maksain ketawa. Chloe sayang, jangan ngomong kasar gitu dong. Maksudnya dikirim kemana sih? Ibu bisa apa sih sama dia? Dia kan manusia biasa. Lagian dia cuma cowok miskin tanpa latar belakang jelas. Kalau bukan keluarga kita yang biayain kuliahnya. Entah nasibnya bakal kayak gimana sekarang. Sekarang dia udah lulus dan dapat kesempatan ke luar negeri. Harusnya dia tahu diri dan bersyukur. Untungnya dia sadar diri dan langsung setuju gitu aja. Chloe nggak nyangka kenyataannya sekejam ini. Dia pikir ibunya yang maksa Luke pergi, tapi nggak nyangka kalau Luke pergi atas kemauannya sendiri. Nggak mungkin lirihnya dengan wajah pucat dan suara gemetar. Lihat anaknya shock berat kayak abis kena mental. Nada bicara Nyonya Sterling mulai melembut. Dia coba ngebujuk lagi. Kalau dia segampang itu pergi ninggalin kamu, berarti dia emang bukan jodohmu. Kamu itu satu-satunya pewaris Sterling Corporation. Banyak cowok ngantri buat nikahin kamu. Ngapain masih mikirin dua cowok nggak guna itu? Begitu keluar dari kediaman Sterling, Chloe langsung tancap gas ke klub terbesar di kota Kim. Di dalam ruang privat VIP, dia terus minum tanpa henti buat ngelampiasin emosinya. Bayangin deh, meja langsung penuh botol kosong karena Chloe minum kebanyakan sampai kesadarannya mulai hilang. Mandy cuma bisa ngeliatin dia. Pengen banget ngomong sesuatu. Tapi ragu. Setelah lama dia akhirnya nyoba buat nasehatin. Chloe, kurangi minumnya. Dokter kan udah bilang, kamu nggak boleh minum alkohol. Yang lain juga ikutan nimbrung buat ngelarang dia. Tapi anehnya dari awal sampai akhir, nggak ada satupun yang berani nyebut nama Luke. Biarpun terus dinasehatin, Chloe cuek bebek. Dia terus-terusan nuang dan neguk gelas demi gelas. Bener-bener nggak peduli sama omongan mereka. Kan udah nggak ada pilihan lain. Mandy akhirnya ngambil HP-nya dan nelpon seseorang. Tyler agak kaget pas dapet telepon itu. Lagian, sejak dia balik, dia bisa ngerasainnya tuh emang gak suka sama dia. Dia tahu alasannya kenapa, tapi dia nggak peduli. Selama Chloe nggak masalah, apa pedulinya dia sama omongan orang luar? Dia pun nunggu sebentar. Pas ngelihat si penelepon nggak nutup teleponnya, dia langsung ngangkat. Ada apa? Chloe mabuk parah. Kesini dong, coba bujuk dia. Pas denger ini soal Chloe, Tyler nggak pakai lama langsung tancap gas ke sana. Pas sampai di ruangan, dia nemuin Chloe udah nggak sadarkan diri. Ngelihat meja penuh botol kosong, dia pun kaget. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa dia minum sebanyak ini? Temen-temennya cuma bisa diam dan gak berani bersuara. Mau ngomong apa coba? Masa bilang kalau Chloe lagi frustrasi gara-gara cowok lain? Untungnya Tyler gak mikir macem-macem. Ngelihat Chloe semabuk itu, dia langsung maju dan manggil lembut Chloe. Chloe bangun sambil teler. Gimana keadaanmu? Suara cowok terdengar tepat di samping kupingnya. Dia ngebuka matanya perlahan, tapi pandangannya masih blur. Rasanya kayak gak asing, jadi pas cowok itu mendekat, dia gak nolak dan ngebiarin cowok itu memeluknya. Dia minum kebanyakan, aku antar dia pulang dulu, kata Tyler yang langsung inisiatif. Mandy dan yang lain langsung ngangguk cepat, pengen buru-buru lepas dari masalah ini. Pas ngeliatin mereka berdua pergi dari ruangan, Victoria angkat bicara Mandy, maksudnya apa sih? Mandy menggelengkan kepalanya, entah siapa yang sebenarnya Chloe suka, apakah Tyler? Dulu kan dia berutang, Budi pas lagi lumpuh, makanya bimbang banget. Sekarang setelah Luke pergi, harusnya dia bisa bahagia. Tapi kalau orang yang dia suka itu Luke, kenapa dia dulu bilang cuma nganggap dia abang dan selalu milih Tyler? Jujur, kita pun dibuat bingung sama jalan pikiran Chloe. Bahkan Chloe sendiri pun nggak tahu. Pas Chloe bangun, hari udah berganti besok. Sinar matahari yang menyengat langsung nembus jendela dan nyorot wajahnya.
Kepala Chloe rasanya mau pecah akibat hangover. Dia cemberut sambil mijit pelipisnya, lalu refleks ngelirik ke meja samping kasur. Bener aja, di situ udah ada semangkuk sup pereda mabuk. Kepikiran sesuatu, rasa senang mendadak langsung muncul di kepalanya. Dia langsung ngelempar selimutnya, lari cepat keluar kamar, dan langsung menuju lurus ke arah dapur. Terdengar suara piring dan mangkuk beradu. Dia langsung dorong pintu dapur sambil spontan nyebut satu nama, Luke. Gerakan orang itu seketika kaku, tapi langsung bersikap biasa lagi. Kowok itu berbalik, pura-pura nggak denger apa-apa. Kamu udah bangun, sup di deket kasur udah diminum belum? Kayaknya udah dingin ya. Sini aku ambilin yang baru. Sambil ngomong gitu, dia berbalik buat nuang semangkuk sup lagi, terus ngasih ke Chloe sambil senyum. Chloe cuma ngeliatin sup itu. Sempat diam sebentar, lalu nerima mangkuknya. Ada yang salah? Tanya Tyler pas ngeliat Chloe ngambil sup itu. Matanya memancarkan sedikit harapan. Setelah ngabisin semangkuk besar sup itu, pusingnya emang agak mendingan, tapi dia ngerasa rasanya beda. Rasanya nggak sama kayak sup buatan Luke dulu. Mikirin nama Luke, dia langsung terdiam lagi. Akhirnya dia cuma ngangguk, enak kok. Setelah dia ngomong gitu, suasana langsung hening. Pas Tyler mau ngomong sesuatu, tiba-tiba Chloe mendahuluinya. Orang tuamu harusnya udah balik ke sini kan? Tanya Chloe tiba-tiba. Tyler bahkan belum sempat mencerna maksud pertanyaannya, tapi refleks ngangguk, iya, mereka balik 3 hari yang lalu. Tapi sedetik kemudian, dia mendengar Chloe berkata, dulu kamu bilang gak ada orang di rumah. Makanya aku bolehin kamu tinggal di sini. Karena mereka udah balik, kamu harus pindah hari ini juga. Nanti aku suruh orang buat antar kamu. Setelah ngomong gitu, Chloe langsung balik badan buat pergi tanpa peduli reaksinya. Tapi Tyler jelas nggak mau ngebiarin, dia pergi begitu aja. Ngelihat Chloe bahkan nggak mau noleh sedikit pun, Tyler langsung maju dan megang lengannya. Chloe, maksudmu apa? Kamu mau ngusir aku? Wajahnya bener-bener panik. Genggamannya refleks makin kencang. Merasakan cengkeraman di pergelangan tangannya, Chloe sedikit cemberut. Dia langsung narik tangannya dengan nada suara yang terdengar kesal. Harusnya dari awal kamu emang nggak boleh ada di sini. Kata-kata itu terdengar sangat mutlak dan dingin. Begitu kalimat itu terucap, mereka berdua seketika membeku. Dalam sekejap Chloe ngelihat mata Tyler mulai memerah. Maaf, nggak usah antar aku. Aku pergi sekarang. Dia langsung berbalik dan lari keluar kamar. Chloe refleks, pengen nahan dia, tapi tangannya terhenti di udara. Apa sih yang dia lakuin? Dia cuma bisa ngeliatin punggung Tyler yang makin menjauh, menggigit bibir, dan akhirnya diam saja. Ya sudahlah, biarin aja. Dia ngerasa emang perlu mikir baik-baik tentang apa yang sebenarnya dia mau. 3 tahun kemudian, di Bandara Seattle, Luke nyeret kopernya yang berat, jalan bareng kerumunan orang ke arah pintu keluar sambil terus ngedumel. Kenapa musim panas di Seattle sedingin ini? Dia harus nyari tempat buat ganti baju secepatnya. Lily yang jalan di sampingnya cuma bisa ketawa. Kan udah dibilang tahun ini bakal dingin banget, gak percaya sih? Nah, rasain sekarang. Luke sempat mau ngebantah, tapi akhirnya diam saja. Lily dengan santai ngambil koper dari tangan Luke dan jalan cepat di depan. Setelah beberapa langkah, Luke berhenti. Aku ke toilet bentar ya. Tungguin. Luke berbalik dan jalan ke sana. Pas dia keluar, dia ngelihat ada seseorang yang lagi berdiri di luar toilet. Cewek itu bersandar di dinding, kayak lagi nunggu orang. Luke gak terlalu mikirin, cuma ngelirik sekilas dan bersiap pergi. Tapi siapa sangka, pas dia baru aja melangkah, cewek itu tiba-tiba bergerak. Pas dia berbalik, kelihatan lah wajah yang sangat familiar buat Luke. Ternyata itu Chloe. Beneran dia rupanya. Chloe ngeliatin Luke dengan tatapan mata penuh emosi yang sulit dimengerti. Dia nggak mendekat, cuma berdiri ngehalangin jalan Luke biar nggak bisa pergi. Setelah lama hening, dia akhirnya ngomong. Tadi aku lihat ada orang jalan buru-buru yang mukanya mirip banget sama kamu. Makanya aku samperin. Gimana kabarmu beberapa tahun ini? Sebenarnya Luke nggak paham kenapa Chloe nungguin dia di sini, tapi pas denger pertanyaannya, setelah ragu sebentar, Luke akhirnya ngangguk. Baik banget. Luke nggak bohong. Pas pertama kali datang ke Amerika sendirian, dia nggak kenal siapa-siapa, dan uang yang dia bawa juga pas-pasan. Awalnya emang berat banget, tapi untungnya dia ketemu Lily. Cewek itu dulu ibu kosnya, yang sekarang jadi belahan jiwa sekaligus pacarnya. Kebetulan banget kan? Pas Luke lagi pusing bikin kerjaan dan tempat tinggal, Lily tiba-tiba muncul sebagai penolong. Dia juga seorang perantau yang ikut ayahnya ke Amerika bertahun-tahun lalu. Setelah berjuang beberapa tahun, akhirnya dia sukses punya klinik psikologi sendiri. Awalnya dia cuma butuh tempat singgah sementara waktu. Luke bahkan janji bakal langsung angkat kaki begitu dapat kerjaan baru. Tapi beberapa hari kemudian, pas asyik ngobrol, ternyata mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Ternyata Lily itu kakak tingkatnya di kampus, beda 3 tahun. Lily sempat kuliah ke luar negeri, sementara Luke rela ngelepas risetnya demi menetap dan ngerawat Chloe. Kalau bukan karena itu, mereka mungkin udah ketemu di negara asal. Tapi emang takdir selucu itu. Mereka melewatkan kesempatan pertama, tapi malah dipersatukan kembali di Amerika Serikat. Lily nolongin Luke pas dia lagi di titik terendah dengan ngasih tumpangan. Terus, Luke jadi psikolog di kliniknya. Karena bantuan Lily,
Luke dapat banyak banget kebebasan dan wewenang di klinik itu. Pas dia sempet minder karena kelamaan Cooper pas ngerawat Chloe. Lily yang pelan-pelan nyemangatin dia buat berani melangkah lagi. Lama-lama mereka saling kenal, paham satu sama lain, dan jatuh cinta. Chloe menatap Luke dengan senyum tipis di bibirnya. Tapi hatinya berkecamuk hebat. Ada perasaan yang mau meledak. Setelah hening lama, Chloe melangkah maju sambil mengangkat tangannya, seolah-olah mau menyentuh Luke, tapi langsung diturunkan lagi karena ragu. Luke, aku minta maaf. Maaf ini telat 3 tahun, tapi dia pikir 3 tahun itu masih mending. Daripada nggak bakal ketemu lagi seumur hidup. Permintaan maaf yang tiba-tiba itu bikin Luke kaget setengah mati. Buat apa? Luke spontan balik nanya. Pas nanya gitu, Luke kayak inget sesuatu. Dia beneran nggak tahu Chloe minta maaf soal kelakuannya yang mana. Menatap Luke. Chloe menjelaskan, aku nggak tahu, ibuku bakal maksa kamu pergi. Aku nggak pernah ada niat ngusir kamu. Sebelum selesai ngomong, Luke menggeleng dan memotongnya. Nyonya Sterling nggak maksa aku pergi kok. Memang akunya aja yang udah pengen pergi, dan kebetulan beliau minta begitu. Mendengar ini, hati Chloe makin terasa sakit luar biasa. Selama bertahun-tahun sejak Luke pergi, Chloe udah ngebayangin banyak skenario, apalagi pas tahu ibunya ikut campur. Dia berharap banget Luke emang dipaksa pergi. Chloe juga ngebayangin gimana jadinya reuni mereka. Apa Luke bakal seneng atau malah marah? Tapi satu-satunya hal yang nggak disangka adalah kalau Luke pergi secara sukarela dan pas ketemu lagi malah bersikap secuek ini kayak dia cuma kenalan nggak penting. Hati Chloe rasanya perih banget. Dia membuka mulutnya tapi tenggorokannya rasanya tersumbat dan nggak bisa bersuara. Luke emang sengaja bersikap kejam, sangat kejam sampai setelah bertahun-tahun nggak ketemu. Luke bahkan nggak sudi bikin kebohongan manis buat nenangin dia. Tapi kalau menyerah gitu aja, hati kecil Chloe rasanya berontak nggak rela. Suara itu bilang nggak harusnya kayak gini. Minimal Luke nggak usah sedingin ini. Aku tahu semua yang terjadi dulu, kata Chloe. Luke, maafin aku. Waktu itu aku terlalu picik. Aku ngerasa kamu udah terlalu banyak ngelihat kondisiku yang menyedihkan, makanya aku malu. Aku kekanak-kanakan, belum dewasa, dan menganggap harga diri adalah segalanya. Sambil bicara, sudut mata Chloe mulai memerah menahan tangis. Sebelum Luke sempat ngejawab, Chloe lanjut ngomong, lagi pula belakangan aku baru tahu betapa seringnya aku salahin kamu. Maaf, aku terlalu sombong dan selalu mengira dugaanku benar. Kalau aja Chloe gak nyuruh orang buat nganter Tyler pulang, dan dia malah kabur sendiri, Chloe terpaksa menyuruh orang mengemas barang-barangnya. Saat itulah dia nemu racun yang belum sempat Tyler buang, lengkap sama bukti pembelian dan sisa pilnya. Chloe akhirnya sadar kalau bukan Luke yang meracuni Tyler. Gara-gara itu, dia memeriksa rekaman kamera pengawas di gedung lelang. Dia baru sadar betapa seringnya dia salah menuduh Luke. Sayangnya, kebenaran itu datang terlambat. Dia nggak pernah bisa minta maaf langsung ke Luke. Sekarang dia dapat kesempatannya, tapi Luke tampaknya udah nggak peduli lagi. Luke beneran nggak peduli. Kebenarannya telat, dan Luke udah melewati fase untuk peduli soal itu. Apa gunanya kata maaf sekarang? Gak bakal bisa menyembuhkan luka masa lalu Luke. Lagi pula, waktu udah lama berlalu, Luke gak mau terus terpuruk dalam penderitaan masa lalu. Nona Sterling, ada lagi? Kalau nggak ada, saya permisi. Pacar saya udah nunggu di luar. 2 kata, pacar saya langsung menyambar Chloe kayak petir di siang bolong. Telinganya seketika berdengung kencang. Kamu punya pacar? Pura-pura nggak paham. Kenapa reaksi Chloe selebay itu? Luke mengangguk mantap. Dia merasa nggak ada yang perlu disembunyikan lagi. Iya, pacar saya bukan orang yang memalukan buat dikenalin ke dunia. Luke terdiam sejenak, pura-pura teringat sesuatu, lalu menatap Chloe lagi. Ya, kali ini kami pulang untuk mempersiapkan pernikahan kami. Setelah ini kami mungkin nggak akan kembali lagi. Kalau Nona mau datang, kami sangat menyambutnya. Belum sempat Luke selesai bicara, terdengar suara terburu-buru memanggil namanya. Luke mendongak dan benar saja situ Lily. Luke, kamu jatuh di toilet ya? Aku nungguin sampai lumutan tahu. Pas lagi ngomong gitu, Lily mendadak sadar ada Chloe berdiri di sebelah Luke. Tatapan matanya langsung terlihat terkejut. Luke, ini siapa? Ini CEO Sterling Corporation, Chloe Sterling. Dia anggota keluarga Sterling yang pernah kuceritakan waktu itu. Keluarga yang membantuku pas masih kuliah dulu. Luke nggak pura-pura nggak kenal, dia malah mengenalkan mereka berdua dengan santai. Dia sempat ragu sesaat, lalu berbalik menatap Chloe. Namanya Lily, dia pacarku. Perkenalan singkat itu kayak menusuk hati Chloe 2 kali. Dia nggak pernah menyangka bakal mendengar langsung dari mulut Luke. Kalau dia cuma orang dari keluarga Sterling yang pernah menolongnya. Sebelum Lily datang, Chloe masih bisa menghibur diri kalau pacar itu cuma akal-akalan Luke, biar dia cemburu. Tapi begitu Lily muncul, dia nggak bisa bohong lagi. Entah itu karena refleks Luke yang berdiri lebih condong mendekati Lily, atau kenyataan bahwa pas ngenalin mereka, Luke menempatkan Chloe di posisi formal yang berjarak, sementara Lily di posisi yang intim. Semuanya kelihatan jelas banget. Biarpun mereka bukan pacaran, hubungan mereka jelas gak biasa. Nona Sterling, saya sering dengar tentang Anda. Lily sedikit menyipitkan matanya.
Sudut bibirnya tersenyum, tapi matanya dingin. Sebelumnya, Lily cuma pernah dengar cerita Luke soal dia. Luke lahir di sebuah kota kecil yang miskin. Orang tua Luke gak peduli pendidikan. Sebelum dia lulus SMP, mereka mau menyeret Luke pulang buat bertani. Untungnya, Luke ketemu keluarga Sterling yang menyelamatkannya dari kemiskinan dan membiayai kuliahnya. Waktu itu, Lily gak pernah menyangka kalau mereka adalah pemilik Sterling Corporation. Dia juga gak pernah nyangka cowok tulus yang ngerawat pewaris Sterling lumpuh terus didepak gitu aja ternyata adalah mahasiswa miskin yang dulu mereka bantu. Melihat rasa kaget dan sakit di mata Chloe, Lily bisa menebak pikirannya. Pura-pura gak tahu, karena Chloe belum merespons. Lily tersenyum manis sambil mengulurkan tangan. Dia jujur makasih banget sama CEO Sterling karena udah ngelepasin cowok itu. Soalnya kalau Chloe dan keluarga Sterling gak menyia-nyiakan dia, si cowok yang udah berjuang belajar 10 tahun demi kabur dari keluarganya gak bakal rela ngelepas karier cemerlangnya cuma buat ngerawat Chloe. Kalau aja dulu Chloe iseng bilang, ayo kita nikah, mungkin semuanya nggak bakal jadi kacau kayak gini. Tiba-tiba suasana. Kedua cewek itu langsung berubah jadi tegang banget. Luke lirik kanan kiri, pamit santai, terus langsung narik Lily pergi jauh dari sana. Setelah jalan agak jauh, dia ngeliatin Lily dengan heran. Kamu aneh banget hari ini katanya. Lily cuma pura-pura bego sambil ketawa santai. Ah, masa sih kamu salah lihat kali? Suara roda koper berisik banget di jalanan. Pas dipikir-pikir lagi, akhirnya dia sadar dari mana rasa janggal itu muncul. Tiba-tiba aja dia merasa lucu sendiri. Masa sih cemburu sama dia? Melihat cowok itu beneran cuek, Lily malah makin kesal. Padahal dia dan keluarganya jahat banget sama kamu. Apa kamu beneran gak benci? Dia beneran gak menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, tanpa jasa keluarga Sterling, dia gak bakal bisa ada di posisi sekarang ini. Mungkin pas masih sekolah dulu, dia udah diseret pulang sama orang tuanya. Hidup menderita dari generasi ke generasi, menikah, punya anak, lalu menua sia-sia di pelosok gunung. Keluarga Sterling itu penyelamat hidupnya. Pengorbanannya dulu cuma cara buat balas budi. Dulu dia emang suka sama Chloe. Bahkan senang banget pas ibu Sterling mau dia jadi menantunya. Tapi pas denger Chloe bilang cuma menganggapnya kayak kakak sendiri. Rasanya emang sakit banget. Untungnya semua luka itu sekarang udah terkubur di masa lalu. Begitu Chloe membuat batasan, dia cuma menganggap mereka sebagai penolong belaka. Mereka berdua terus berjalan sambil asik mengobrol. Tanpa sadar, ada sosok yang diam-diam membuntuti di belakang. Sosok itu mendengar setiap obrolan mereka dengan sangat jelas. Chloe langsung mematung di tempat, cuma penolong belaka. Cewek itu tersenyum getir. Sambil menundukkan kepala, dia mengeluarkan kotak bludru merah dari sakunya. Begitu dibuka, sebuah cincin berlian indah berkilau, lengkap dengan batu merah muda berukuran 5 karat yang sangat mewah. Di sampingnya, butiran berlian kecil membentuk inisial huruf Luke dan Chloe. Cincin pertunangan itu sengaja dia pesan khusus setelah menyadari perasaan cintanya yang terlambat. Karena nggak tahu kapan bisa bertemu cowok itu lagi, dia selalu membawanya kemana-mana. Berharap suatu hari nanti bisa memakaikannya langsung ke jari manis Luke. Tapi saat momen pertemuan yang dinanti tiba, cincin ini bahkan nggak sempat diperlihatkan. Plot twist, 3 hari kemudian, undangan pernikahan Luke dan Lily langsung dikirim ke kantor pusat Sterling Corporation. Begitu asisten mengantarkannya ke atas dan membuka pintu ruangan, ternyata cuma ada Mandy dan beberapa staf lain di sana. Dia sempat tertegun, lalu menyerahkan undangan pernikahan tersebut agar disampaikan ke Chloe. Melihat undangan merah menyala itu, mereka saling lirik dan nggak tahan buat langsung membukanya karena penasaran. Santai aja, ini kan cuma undangan biasa, bukan dokumen rahasia negara. Tapi begitu melihat nama yang tertera di dalamnya, seketika seisi ruangan langsung shock dan menahan napas. Luke, apa ini beneran Luke yang mereka kenal? Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan bertanya, ada apa ramai-ramai? Ternyata Chloe baru aja keluar dan melihat semuanya berkumpul di meja. Dahinya berkerut, bikin semua orang kaget. Secara refleks, mereka menyembunyikan undangan itu di belakang punggung. Sambil bilang nggak ada apa-apa. Belum sempat kalimat itu selesai diucapkan, Mandy merasa tangannya tiba-tiba kosong. Pas dia berbalik, ternyata undangan merah itu sudah berpindah tangan secara misterius. Saat dilihat dekat, benda merah yang ada di genggaman Chloe adalah undangan yang baru saja mereka sembunyikan. Sebelum sempat dicegah, Chloe langsung membukanya dan melihat 2 nama tertulis jelas, Luke dan Lily. Melihat tanggal pernikahan tanggal 21 Oktober, dia langsung terdiam membisu. Semua orang di sana mendadak merinding karena atmosfer ruangan tiba-tiba terasa dingin mencekam. Jelas banget dia lagi emosi parah karena nggak ada yang berani tinggal di sana melihat amarahnya. Mereka langsung buru-buru cari alasan buat pergi meninggalkan ruangan. Sampai akhirnya cuma tersisa Mandy sendirian. Detik berikutnya, dia melihat Chloe menggenggam sebuah kotak kecil di tangannya. Ini bukan pertama kalinya Mandy melihat kotak cincin tersebut. Selama 3 tahun terakhir, dia sering melihat Chloe memandangi kotak itu seolah sedang merindukan seseorang yang tentu saja semua orang sudah tahu siapa sosoknya. Kapan Luke pulang?
Tanya Mandy merasa heran sambil menatap surat itu. Setelah lama terdiam, Chloe cuma tersenyum pahit dan menjawab dengan nada suara sangat sedih. 3 hari lalu pas di bandara. Mata Mandy langsung membelalak kaget, ketemu 3 hari lalu, terus kirim undangan 3 hari kemudian. Jelas banget ini cara buat putus hubungan. Mandy sempat ragu sebelum bertanya apa yang Chloe katakan padanya. Tapi sebelum selesai bicara, Chloe menggelengkan kepala dan bilang kalau dia kembali cuma buat menikah. Mendengar hal itu, Mandy pun ikut terdiam. Dia berkali-kali ingin bicara, tapi akhirnya cuma bisa menghela napas pasrah. Lagi pula, mau bilang apa lagi sekarang? Chloe yang sudah mematahkan hati Luke duluan. Sekarang setelah semua berlalu, penyesalan emang selalu datang terlambat. Padahal dulu, semua orang mengira Luke bakal berakhir bersamanya. Semua orang tahu betapa Luke menyukainya. Tapi sekarang Chloe tampaknya mengambil keputusan nekat. Aku gak bakal menyerah. Orang yang disukai Luke itu aku. Katanya percaya diri. Dia harus jadi milikku. Mandy yang dulunya mendukung hubungan mereka langsung melongo heran. Dia menatap Chloe dengan tatapan rumit. Bertanya apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Dulu disia-siakan. Sekarang pas dia mau nikah, malah mau direbut kembali. Apa gunanya berjuang sekarang? Tapi Chloe bersikeras kalau dia sangat menyukainya dan tidak peduli apapun. Dia nggak sanggup melihat cowok itu menikah dengan cewek lain. Mandy terkejut dan mencoba menasihatinya. Tapi Luke sudah mencintai orang lain. Jadi usahanya bakal sia-sia belaka. Mandy akhirnya menelan kembali kata-kata selanjutnya. Chloe sebenarnya paham apa yang ingin disampaikan sahabatnya itu. Tapi dia memilih untuk tidak peduli sama sekali. Sambil tersenyum, meremehkan, dia sesumbar. Kalau dulu dia bisa bikin Luke jatuh cinta, maka dia juga bisa melakukannya untuk kedua kali. Mandy pun cuma bisa menghela napas pasrah. Mandy memilih diam dan membiarkannya melakukan apa saja. Tapi dia yakin Chloe nggak akan berhasil karena ada hal penting yang belum disadari cewek itu. Yaitu sekali Luke mengambil keputusan, dia nggak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Sama seperti dulu ketika dia memutuskan merawat Chloe yang lumpuh total. Nggak peduli seberapa sering dia dimarahi atau diusir, dia nggak pernah menyerah hingga saat Chloe sembuh dan dia merasa ditolak, dia langsung merencanakan kepergiannya diam-diam. Dia menghilang tanpa jejak dari kehidupan mereka. Memang ada tipe orang yang harus merasakan penyesalan, mendalam dulu baru sadar kalau sesuatu yang hilang nggak akan bisa kembali. Setelah semua orang pergi, Chloe mengeluarkan cincin itu dari kotaknya. Dia menatap inisial nama Luke di sana, mengelusnya dengan lembut sambil terus bergumam sedih. Aku nggak bakal mau menyerah begitu aja, Luke. Bisiknya lirih. Sementara itu, Luke sama sekali nggak tahu rencana nekat mantannya saat sedang dalam perjalanan kembali. Ide buat nikah di dalam negeri itu sebenarnya saran dari ayahnya Lily. Walau dia tinggal di luar negeri, para sesepuh keluarga masih ada di sini. Demi kakek dan nenek yang udah lama banget nggak ketemu cucu mereka. Ditambah lagi teman-teman kumpul di sini, mereka akhirnya sepakat buat ngadain acara pernikahan itu di tanah air sendiri. Nyiapin pernikahan itu emang ribet dan makan waktu banget, apalagi tanggalnya mepet parah. Selama masa-masa sibuk ini banyak banget urusan yang harus diselesaikan sampai Luke kelimpungan tiap hari. Dia beneran nggak sempat mikirin hal lain, bahkan benar-benar ngelupain Chloe dari kepalanya. Tapi siapa sangka saat Luke udah lupa, cewek itu malah nggak bisa move on, tiba-tiba muncul lagi di depannya. Dicegat lagi di depan toilet, bikin Luke capek banget. Baru juga sekali jalan sendirian tanpa Lily, Chloe langsung gercep nyari celah. Kayaknya selama di kota Kim, dia nggak boleh keluar sendirian lagi kalau nggak penting-penting amat. Ada apa lagi sih? Tanya Luke memececah keheningan. Tapi Chloe malah diam seribu bahasa. Dia malah menatap Luke kayak habis nemuin harta karun yang sempat hilang. Tatapan Chloe yang begitu intens bikin Luke refleks mengernyitkan dahi karena risih. Baru aja Luke mau protes, cewek itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika pandangan Luke langsung gelap gulita dan dia pingsan. Pas terbangun, Luke sadar dia ada di kamar yang familiar banget. Dengan kepala pening dia coba duduk dan nyari HP-nya. Tapi nihil. Belum sempat mikir, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Luke sengaja diam aja, tapi orang di luar nggak peduli dan langsung nyelonong masuk. Begitu melihat sosok Chloe, Luke langsung membatin, sudah kuduga. Luke, kamu mau makan sesuatu? Tanya Chloe dengan santai tanpa peduli wajah dingin cowok itu. Dia malah tersenyum manis sambil menaruh nampan makanan di meja. Aku tahu, kamu pasti udah bangun sekarang. Kamu pasti lapar karena belum makan dari kemarin. Ini aku bawain makanan. Jarang banget melihat Chloe seantusias ini, dan Luke tidak menduga dia bakal melakukan semua ini. Karena perutnya emang lapar, dia langsung mengambil mangkok untuk mulai makan. Melihat Luke yang langsung nurut tanpa banyak bacot, Chloe sempat bengong sebelum akhirnya terkekeh geli. Ternyata kamu cepat banget adaptasinya ya, Luke. Usahaku nyari barang-barang lamamu demi ngedekorasi kamar ini biar mirip kamar lamamu nggak sia-sia. Mendengar kalimat itu, gerakan Luke langsung terhenti.
Dia refleks memperhatikan sekeliling kamarnya lagi. Dan benar saja, tata letaknya persis seperti kamar yang dia tempati 3 tahun lalu. Seketika, perasaan campur aduk langsung berkecamuk di dadanya. Setelah terdiam cukup lama, Luke menatap Chloe dan bertanya, "Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa bawa aku ke sini dan repot-repot nata ulang kamar ini?" Chloe duduk dengan jarak yang aman, senyum di wajahnya terus mengembang. Begitu mendengar pertanyaan Luke, dia refleks mengerucutkan bibirnya. Dari saku bajunya, dia mengeluarkan kotak cincin yang selalu dia bawa. Karena aku suka kamu, Luke, aku nggak bisa biarin kamu pergi ninggalin aku. Dia menyodorkan cincin itu ke hadapan Luke. Suaranya terdengar lembut dan lirih, tapi penuh dengan ketulusan yang mendalam. "Oh, Luke, tolong jangan nikah sama dia. Ya, saat aku di titik terendah, cuma kamu yang setia menemani dan semangatin aku. Dulu aku sombong mikir nggak butuh kamu, tapi pas kamu pergi, aku baru sadar kalau aku nggak bisa hidup tanpamu. Luke, jangan tinggalin aku." Raut wajah Chloe tampak begitu cemas dan insecure. Luke nggak pernah menyangka bakal melihat ekspresi kayak gini dari seorang Chloe. Tapi mendengar omong kosong itu, dia cuma mengernyit. Cinta yang terlambat kayak gini beneran absurd bagi Luke. Sebab kalau beneran suka, perasaan itu nggak bakal bisa disembunyikan. Bahkan alam bawah sadar bakal refleks melindungi orang itu walau belum menyadarinya. Sama kayak dulu pas Luke mulai suka Chloe. Dengar dia lumpuh dan depresi, Luke langsung pasang badan buat nemenin dia, walau emosinya labil banget. Sering dihina dan diusir pun, Luke pantang menyerah. Hal yang sama juga dilakukan Lily padanya belakangan ini, biar ditolak berkali-kali. Lily tetap berjuang sampai ketulusannya bikin hati Luke luluh. Tapi pas bareng Chloe, Luke nggak pernah ngerasain getaran cinta itu. Bahkan pas Chloe hampir sembuh, sikapnya cuma melunak sedikit dibanding pas awal-awal yang galak parah. Terus gimana nasib? Tuan Tyler tanya Luke tenang. Luke menatapnya dengan pandangan dingin dan datar. Bukannya sakit hati, Chloe malah kelihatan shock banget begitu mendengar pertanyaan spontan dari Luke tadi. "Luke, percaya deh, aku sama sekali nggak suka Tyler. Begitu tahu dia sengaja jatuhin diri dan ngeracunin supnya, buat fitnah kamu, aku langsung bikin perhitungan. Mulai sekarang, keluarga Tyler bakal lenyap dari dunia ini. Aku tahu dulu aku jahat banget sama kamu, tapi waktu itu aku cuma terlalu terobsesi karena dia ninggalin aku pas lagi susah. Dia cinta pertamaku. Selama 20 tahun hidupku, aku hampir nggak pernah salah pilih. Tapi dia pengecualian. Aku cuma terobsesi pembuktian kalau keputusannya ninggalin aku itu salah. Biar harga diriku nggak jatuh karena salah pilih cowok. Tapi pas kamu pergi, aku sadar aku salah besar. Aku nggak butuh pembuktian itu lagi, aku cuma butuh kamu. Luke, aku tahu dulu aku egois. Aku tahu kesalahanku sekarang. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi." Dia menatap penuh harap, memohon agar Luke mengangguk atau minimal nggak langsung menolak. Tapi Luke cuma menggeleng pelan. "Chloe, oh ada hal yang sekali rusak nggak bakal bisa balik lagi. Kamu nggak bisa asal bilang lupakan aja. Luka itu bakal tetap ada. Nggak bakal hilang." Suasana langsung hening seketika. Chloe sebenarnya paham betul soal itu, tapi dia keras kepala dan nggak mau ngelepasin Luke begitu aja. Dia berharap Luke mau melupakan masa lalu dan mulai dari nol lagi. "Bisa balikin HP ku nggak?" tanya Luke setelah keheningan panjang. Tapi pertanyaan itu langsung bikin Chloe panik. Dia buru-buru berdiri, membereskan meja buat mengalihkan topik. "Kalau kamu udah kenyang, aku pamit keluar dulu. Kalau bosen di kamar, kamu boleh turun ke bawah atau jalan-jalan di halaman. Nggak bakal ada yang ngelarang." Selesai beres-beres, dia langsung ngibrit keluar kamar. Dari gelagatnya, kelihatan banget kalau dia lagi melarikan diri. Sesuai omongan Chloe, Luke nggak mau cuma mendekam di kamar setelah makan. Dia keliling halaman buat menguji seberapa jauh bisa bergerak bebas. Sekarang Luke paham kenapa Chloe panik pas bahas hati. Dia emang nggak berani balikin. Benda itu sengaja disembunyikan karena takut Luke bakal langsung minta bantuan luar. Makanya dia cuma dikasih kebebasan penuh di dalam area villa. Tapi akses komunikasinya diputus total. Luke duduk di dekat rumah kaca sambil menatap langit jingga sore itu dengan pikiran berkecamuk. Sesekali Luke ngeliatin ke arah ruang kerja di lantai 2. Sejak dia keluar, Chloe langsung ngurung diri di sana dan gak pernah keluar lagi. Luke benar-benar nggak paham buat apa semua ini dilakukan. Apa Chloe mau mengurungnya seumur hidup? Padahal cepat atau lambat dia bakal pergi. Kenapa harus ngelakuin hal sia-sia begini? Tapi Chloe nggak peduli soal waktu. Dia cuma ketakutan parah kalau suatu hari nanti Luke bakal ninggalin dia lagi. Persis kayak pas Luke tiba-tiba menghilang dulu. Makanya sekarang dia nggak mau lepasin setiap kesempatan buat bareng Luke. Pas hari ketiga, Chloe pulang lagi ke rumah sambil bawa seikat besar bunga anggrek bulan. Itu gara-gara 2 hari lalu dia nanya apa ada yang Luke suka biar dibawain nanti. Padahal waktu itu Luke cuma asal ngomong aja. Sebenarnya cuaca di kota Kim nggak cocok buat anggrek bulan. Tapi kalau dirawat dengan benar, bunganya bisa tumbuh subur. Karena punya terlalu banyak waktu luang, Luke jadi bisa fokus ngerawat tanaman ini. Dia sendiri yang mindahin semua anggrek itu ke rumah kaca pot demi pot dengan sangat telaten. Melihat Luke sangat menyukainya, Chloe akhirnya merasa lega. Setelah pekerjaannya selesai,
Luke langsung berbalik untuk melihat ke arah Chloe yang masih nunggu di pintu rumah kaca. Luke tersenyum dan bilang dia nggak perlu seformal itu. Chloe langsung melambaikan tangan dengan senyum yang nggak bisa ditahan. Asal kamu suka, asal itu hal yang kamu mau, aku bakal usahain dapetin buat kamu. Kalau lo versi dulu yang masih suka sama Chloe denger ini, dia pasti bakal baper parah. Emang nggak ada yang ngalahin rasanya denger orang yang kita suka bakal berjuang keras demi kita. Tapi Chloe yang sekarang beda. Dan Luke juga sudah bukan lagi dirinya yang dulu. Semua rasa sukanya langsung hancur lebur pas hari di mana Chloe bilang cuma menganggap Luke sebatas kakak adik. Chloe malah belain Tyler dan cuekin Luke pas dia didorong jatuh dari tangga. Tapi selama tinggal di villa ini, Luke sadar kalau tiap hari tempat ini makin mirip kayak rumah mereka. Pas dulu masih barengan, Luke cuma bisa senyum pasrah. Selama Chloe nggak bilang apa-apa, dia juga bakal pura-pura nggak tahu. Tiap hari Luke sibuk sama dunianya sendiri. Pas Chloe pulang kerja, dia bakal bawa laptopnya biar bisa satu ruangan sama Luke. Pas mereka makan pun, Chloe duduk di sebelah Luke sambil telaten ngambilin lauk ke mangkuknya. Malah pernah pas Chloe harus lembur, takut Luke bosan, dia sampai nyuruh Mandy buat nemenin. Pas mandi sampai di villa dan ketemu Luke, dia baru sadar kalau Chloe beneran menyekap cowok itu. Apa dia gila? Kata-kata itu spontan keluar gitu aja. Beda sama Mandy yang shock berat, Luke yang disekap malah tenang-tenang aja. Sambil nyiram anggrek bulan barunya, dia cuma mengernyitkan dahi pas denger omongan itu. Luke kira semua orang udah tahu soal ini. Chloe emang nggak pernah rahasiaan sama Mandy. Gengnya tahu semua cerita dari kecelakaan sampai perubahan sifatnya. Mulai dari mutusin hubungan sama Luke demi balik ke Tyler pas sembuh. Sampai sekarang pas dia pengen balikan sama Luke. Chloe hampir nggak nutupin apa-apa. Luke pikir penyekapan dirinya ini sudah rahasia umum, tapi melihat reaksi Mandy barusan, kayaknya dia baru tahu sekarang. Mandy langsung menggelengkan kepalanya pasrah. Mandy ikutan shock melihat ketenangan Luke. Kalian mau nikah? Kok bisa tenang banget sih? Ya panik juga nggak ada gunanya. Luke cuma tersenyum tipis, santai banget. Nadanya terdengar agak miris. Chloe menyita semua alat komunikasi keluar. Selain mengurus bunga buat bunuh waktu, Luke nggak bisa ngelakuin hal lain lagi. Mendengar itu, Mandy merasa bersalah. Dia pengen ngomong sesuatu, tapi lidahnya keluh. Dia nggak bisa nyuruh Chloe lepasin Luke, apalagi nekat bawa Luke kabur. Geng sosialita Chloe ini, bisnis keluarganya bergantung banget sama Sterling Corporation. Mereka nggak bakal berani menanggung akibat kalau sampai membuat Chloe murka. Apalagi sampai mengorbankan keluarga demi Luke. Untungnya Luke nggak pernah berharap bantuan mereka. Dia yakin Lily nggak bakal bikin dia menunggu terlalu lama. 2 hari kemudian adalah hari ulang tahun Luke. Chloe sengaja mengosongkan jadwal kerjanya, tapi pas mulai nyiapin kue, dia baru sadar betapa sedikitnya dia tahu tentang Luke. Chloe bahkan nggak tahu rasa kue kesukaan Luke, jadi dia borong semua rasa yang ada. Kalau dipikir-pikir lagi, ini pertama kalinya Chloe ngerayain ulang tahun Luke secara resmi. Lagian, sebelum lumpuh dulu, mana sudi anak emas manja kayak dia peduli sama ultah anak beasiswa miskin. Terus pas Luke setia nemenin dia, sifat Chloe mendadak berubah karena depresi lumpuh. Hati Chloe dipenuhi rasa minder dan merasa direndahkan. Makanya dia selalu meluapkan emosi ke Luke. Untungnya, berkat rawatan dan semangat dari Luke, emosinya perlahan membaik. Chloe akhirnya belajar melunakkan sikapnya dan memperlakukan orang lain dengan baik. Sayangnya, orang di sekitarnya itu nggak termasuk Luke. Dia masih gengsi, karena Luke sudah melihat masa-masa terpuruknya dulu. Sikap manisnya cuma tameng rasa bersalah. Pas dia sadar sama perasaannya, Luke ternyata sudah kemas barang dan pergi diam-diam. Tapi Chloe menenangkan dirinya kalau semua bakal baik-baik saja. Meski sekarang kurang paham soal Luke, mereka masih punya masa depan. Dia bakal berusaha menyesuaikan semua kebiasaan dan hobi Luke ke hidupnya. Begitu sampai rumah, Chloe langsung pamerin semua hadiah di hadapan Luke. Luke, coba lihat. Kamu suka yang mana? Kalau nggak ada, aku suruh orang beli lagi. Sebenarnya sebelum diculik ke sini, Luke udah siapin mental buat 2 kemungkinan. Entah cintanya palsu, sampai lupa ulang tahunnya, atau dia beneran tulus dan bikin pesta mewah. Luke udah siap lahir batin. Tapi pas dia melihat tumpukan kue dan kado yang memenuhi ruang tamu, Luke langsung tertegun heran. Kok banyak banget? Ekspresi Chloe tetap datar saat mau menjawab. Tapi karena bingung mau mulai dari mana, dia cuma bergumam lalu mengalihkan topik. Melihat gelagatnya, Luke langsung paham. Selama kebersamaan mereka yang singkat dulu, fokus Chloe cuma tertuju ke kakinya yang lumpuh atau ke Tyler yang mencampakkannya. Perhatiannya ke Luke sedikit banget. Sekarang pas dia mau menyenangkan hati Luke, dia sendiri bingung apa kesukaan Luke. Luke cuma menunduk sambil ketawa kecil. Tiba-tiba dia merasa beruntung karena orang pilihannya sekarang bukan Chloe. Melihat Luke tersenyum, Chloe mengira cowok itu puas dengan kejutannya dan ikut tersenyum. Luke nggak banyak omong lagi dan langsung asal milih kado dari tumpukan. Aku ambil yang ini aja. Pilihan Luke jatuh pada sepasang manset batu kecubung yang kelihatannya biasa aja, tapi aslinya punya nilai fantastis.
Batu ungu pucat berkilau itu tampak sangat indah di telapak tangannya, bikin kulitnya kelihatan makin bersih. Luke menatap lekat kancing manset itu, matanya melirik ke arah sertifikat di dalam kotak. Manset ini nilainya hampir 10 juta yen, padahal di tumpukan kado tadi, barang ini termasuk yang paling murah. Anehnya, Luke tiba-tiba teringat masa-masa sulitnya di luar negeri saat uangnya pas-pasan banget buat makan, apalagi buat tempat tinggal. Waktu itu, dia miskin banget sampai harus kerja serabutan demi bertahan hidup. Kalau saja dia punya manset mewah ini dulu, meski dijual rugi, uangnya bakal cukup buat dia hidup tenang untuk sementara waktu. Dia tidak perlu tidur di sembarang tempat karena bokek, bahkan hampir terseret kasus pembunuhan. Untungnya nasib dia tidak seburuk itu. Mungkin titik terendah membawa berkah, mempertemukan dia dengan orang paling penting dalam hidupnya di masa tersulit itu. Lily adalah orang yang dia temui saat kerja serabutan. Mungkin karena jarang bertemu sesama perantau, rasa senang bertemu dengan wajah yang familiar membuat gadis itu banyak mengobrol saat memesan. Sebagai pelayan, dia cuma menanggapi singkat. Waktu itu, dia tidak menyangka obrolan ini menentukan masa depannya. Luke, selamat ulang tahun. Suara Chloe tiba-tiba menyadarkan Luke dari lamunannya yang dalam. Dia hanya tersenyum tipis, menundukkan kepalanya, menyembunyikan semua emosi, lalu berkata lirih, terima kasih. Tepat saat pikirannya melayang, sebuah kue disajikan di depannya. Saat mendongak, dia melihat senyum manis Chloe. Luke, di antara kita, kamu tidak perlu sungkan begitu. Kali ini acaranya agak terburu-buru. Tahun depan, aku pasti akan membuatkanmu pesta ulang tahun yang mewah. Bagaimana menurutmu? Kok diam saja? Ayo, makan kuenya. Krim mahal itu terasa sangat lembut dan manis tanpa bikin enek. Dia memakannya, tapi rasanya terasa hambar saja. Tanpa sadar, dia memutar manset di tangannya hingga berbunyi klik. Sejujurnya, dia tidak menyukai satupun hadiah mewah ini. Yang sangat dia inginkan adalah pergi dari sini dan kembali ke sisi Lily. Pasti luar biasa jika gadis itu ada di sini. Dia merindukannya dan penasaran apakah Lily sudah tahu keberadaannya. Apa gadis itu masih cemas mencarinya? Saat dia pulang nanti, dia akan menurut. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu mengikat Lily di sisinya. Memikirkan hal itu, dia menghela napas lagi. Sudahlah, bisnis keluarga Lily sudah bertahun-tahun di luar negeri. Soal kekuasaan, jelas mereka kalah jauh dari Sterling Corporation. Raksasa penguasa wilayah lokal, dia hanya perlu menunggu sebentar lagi. Namun jika Chloe sengaja mengulur waktu melewati tanggal pernikahannya nanti, dia pasti akan membuat perhitungan dengannya. Awalnya dia mengira batas terjauh, kenekatan Chloe hanyalah mengurungnya di sini, mencoba membujuknya sampai dia luluh. Namun dia tidak menyangka obsesi Chloe jauh lebih gila. Seminggu sebelum tanggal pernikahan, matanya tiba-tiba ditutup dan dia dituntun ke suatu tempat. Saat penutup matanya dibuka, dia melihat sekelilingnya sudah didekorasi dengan sangat-sangat mewah. Ribuan mawar putih ditata membentuk simbol hati. Di kejauhan, anggrek bulan membentuk tulisan, nikahi aku. Dan tepat di depannya, Chloe berdiri mengenakan gaun pengantin berhiaskan 999 berlian. Bahkan tiap helai rambutnya ditata sangat rapi, menunjukkan ketulusannya pada Luke. Di sekeliling mereka ada Mandy dan teman-temannya yang tersenyum sangat terpaksa. Saat mata mereka menatap Luke, terpancar rasa bersalah yang jelas. Di tengah kepungan mereka, sama seperti dirinya, ada Chloe dengan wajah memerah. Matanya menatap Luke ke atas, memancarkan rasa gugup yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Jantung gadis itu berdegup sangat kencang, seolah mau copot. Luke, aku mencintaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan menjagamu dan menjalani sisa hidup bersama? Waktu seolah membeku saat itu. Chloe sangat berharap momen ini bisa bertahan lebih lama, sekaligus cemas menanti jawaban Luke agar segera keluar. Dua pikiran yang saling bertolak belakang itu mengacaukan kepalanya. Sampai suasana sakral itu mendadak kacau oleh keributan. Dia mengernyit, kesal. Saat baru mau bertanya, ada apa? Dia melihat Lily memimpin rombongan polisi, menerobos hadangan para pelayan dan langsung merangsek masuk. Jangan bergerak, polisi. Setelah disekap seminggu penuh, Luke akhirnya mendengar suara yang dia tunggu-tunggu. Tepat setelah ucapan itu selesai, dia menoleh. Secara refleks, dia ingin berbalik dan melangkah ke arah Lily, namun pergelangan tangannya mendadak dicengkeram. Luke, bisakah kamu tidak pergi? Sejak melihat Lily, Chloe tahu waktu yang dia curi akhirnya habis. Namun melihat Luke langsung berdiri ingin diselamatkan tanpa ragu, hatinya tetap terasa sangat perih. Suara gemetarnya terdengar di telinga Luke. Dia berbalik, menatap tangan yang menggenggam erat pergelangan tangannya, jari jemari lentik yang putih. Di salah satunya melingkar cincin pemberian Chloe saat dia baru tiba di villa. Dalam keheningan Luke, kedua belah pihak merasa tegang, takut dia tidak memilih mereka. Selain Chloe, ada Lily yang juga takut kalau Luke akhirnya memilih orang yang telah mengisi seluruh masa mudanya. Untungnya, dia hanya terdiam sesaat. Dia lalu melepaskan jari-jari Chloe satu demi satu. Maaf, Chloe. Aku sudah punya kehidupan baru sekarang. Kamu juga harus menata hidupmu sendiri. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, Chloe, kita harus menatap masa depan. Jangan terus terjebak di masa lalu. Kamu hanya akan kehilangan lebih banyak hal
dia tetap pergi tanpa ragu sesuai dugaan semua orang. Melihat Luke pergi, Mandy dan yang lainnya mendesah lega. Mereka tahu betul jika Luke tetap dikurung di sini, hari-hari selanjutnya pasti terasa menyiksa, dipaksa menerima cinta Chloe tanpa kebahagiaan sejati. Mungkin ini takdir tanpa jodoh. Mereka sempat saling mencintai dulu, tapi sayangnya tidak pernah sefrekuensi. Saat Luke sangat mencintainya dulu, hati Chloe hanya peduli pada gengsinya sendiri, bahkan rela membuang perhatian pada orang yang mencampakkannya ketimbang memikirkan orang di sisinya. Namun saat Luke pergi, dia menyesal dan mengemis cintanya kembali. Tapi di dunia ini tidak ada yang mau menunggu selamanya. Seminggu kemudian pernikahan digelar sesuai jadwal. Luke tidak mengundang orang tua kandungnya. Jadi posisi wali yang harusnya diisi oleh ayah Luke digantikan oleh ayah Leigh. Pendeta memulai upacara. Nona Leigh, bersediakah Anda menerima Tuan Luke sebagai suamimu, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untuk saling mencintai hingga maut memisahkan kalian? Ya, saya bersedia. Tuan Luke, bersediakah Anda menerima Nona Lu sebagai istri? Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, saling mencintai hingga maut memisahkan. Luke berbalik pelan menggenggam erat tangan yang sedang memegang tangannya. Senyum cerah mereka di bibirnya. Saya bersedia. Diiringi tepuk tangan riuh, Lily dan Luke bertukar cincin. Acara pun terus berlanjut. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Ini pertama kalinya bagi Luke melakukan hal intim di depan banyak orang. Dia membuka cadar Lily, lalu mereka saling mendekat. Hembusan napas hangat mereka berpadu mesra. Di bawah panggung, menyaksikan adegan itu, Chloe merasakan hatinya terlemas kuat seolah ditusuk 10.000 jarum. Benar-benar menusuk hatinya. Tapi dia bahkan nggak berhak nangis kesakitan karena semua ini akibat ulahnya sendiri. Semua gara-gara kesombongan yang tidak tahu diri. Sombongan yang bikin dia kehilangan orang yang harusnya paling berharga. Di tengah riuh sorakan gembira cuma dia yang pergi kesepian. Di luar aula pesta itu, Chloe cuma bisa berdiri sendirian berhadapan langsung sama polisi yang membawa surat penangkapan buat dirinya. Nona Sterling, dari Biro Penyelidikan Kriminal. Kami punya bukti Anda terlibat penyekapan ilegal. Sekarang hukum harus ditegakkan. Mohon kooperatif. Chloe terdiam sejenak, tahu kalau dirinya benar-benar sudah tamat. Lalu menoleh menatap aula pesta. Benar-benar pemilihan waktu yang epik. Tanpa perlawanan sedikit pun, dia langsung nurut masuk ke dalam mobil polisi. Pertemuan pertama mereka setelah itu terjadi 3 bulan kemudian. Selesai menikmati bulan madu, mereka tinggal cukup lama di rumah tua bersama kakek Leigh dan nenek Lo. Begitu jatah cutinya sudah benar-benar habis, barulah mereka bersiap untuk pulang. Tapi sialnya pas baru sampai di bandara, dia melihat sosok yang sangat tidak terduga. Chloe kelihatan lagi asik nongkrong di tangga luar bandara, dikelilingi beberapa kucing liar. Kucing-kucing itu terus mengeong manja, meminta makanan di tangannya, sementara dia mengelus mereka dengan tatapan kosong. Begitu mendongak, mata mereka langsung bertemu. Sambil menggendong anak kucing, Chloe berjalan mendekat. Apa kamu nggak bakal balik lagi setelah pergi kali ini? Dia cuma mengangguk pelan. Chloe menunduk sambil tersenyum pahit. Kalau begitu selamat tinggal, hati-hati di jalan. Chloe terus menatap